Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas bagaimana perjuangan kaum muslimin ketika diboikot oleh kafir Quraisy. Nah, setelah berbagai upaya mencegah dakwah Rasulullah SAW menemui kegagalan, kaum kafir Quraisy menempuh jalan lain, yaitu dengan pemboikotan. Mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan melarang mengadakan pernikahan, jual beli, bergaul, berkunjung dan berbicara kepada mereka kecuali jika mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Nah, kesepakatan tersebut mereka tulis dalam lembaran yang digantung di Ka'bah. Akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di perkampungan Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Pemboikotan semakin lama semakin keras. Makanan yang masuk atau dijual di Mekah selalu lebih dahulu diborong oleh kaum musyrikin. Mereka mengalami kelaparan luar biasa hingga mereka hanya makan dedaunan dan kulit binatang. Setelah 3 tahun pemboikotan, pada bulan Muharram tahun 10 kenabian terjadilah pembatalan pemboikotan. Hal tersebut bermula dari pertentangan di kalangan Quraisy sendiri antara mereka yang ingin meneruskan pemboikotan dengan mereka yang menentang pemboikotan, dengan alasan bahwa yang menderita atas pemboikotan tersebut adalah sanak saudara mereka sendiri. Jumlah mereka yang menentang semakin lama semakin banyak dan kemudian menjadi suara mayoritas. Sementara itu, Abu Thalib diberitahu Rasulullah SAW bahwa Allah telah mengutus rayap-rayap untuk memakan lembaran perjanjian boikot tersebut hingga tersisa sedikit yang di dalamnya masih tersimpan kalimat zikir, lafaz Allah. Maka Abu Thalib menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang Quraisy seraya berkata, "Jika dia berdusta akan kami biarkan kalian berbuat sesuai hati kalian kepadanya. Namun, jika dia benar, hendaklah kalian menghentikan boikot dan kezaliman kalian kepada kami." Nah, kemudian Mut'im bermaksud merobek lembaran perjanjian tersebut. Namun didapatinya bahwa rayap telah memakannya kecuali yang terdapat tulisan Bismikallahumma, dengan namamu yang Allah, dan yang padanya terdapat kata Allah tidak dimakannya. Dengan demikian berakhirlah pemboikotan. Lalu keluarlah Rasulullah SAW dari perkampungan. Sementara orang-orang musyrik telah melihat bukti-bukti kenabian yang sangat jelas, akan tetapi mereka seperti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan jika mereka, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Nah, setelah itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali kepada kehidupan semula, sedangkan orang-orang kafir, meskipun mereka tidak memboikot lagi, namun tetap berupaya menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu cobaan atau ujian atau musibah yang dirasakan oleh kafir, yang dirasakan oleh kaum muslimin. Bagaimana kafir Quraisy memboikot kaum muslimin, tidak bisa jualan, tidak bisa makan, tidak bisa berkomunikasi, dan itu tentu saja sangat menghambat untuk melangsungkan kehidupan. Karena makanan, komunikasi itu sangat penting bagi seorang manusia. Namun alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah dan pertolongannya, kaum muslimin bisa kembali menjalani kehidupan seperti semula setelah mengalami pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, kita semoga saja bisa mengambil hikmah dan manfaat bagaimana mereka itu kaum muslimin di awal-awal sangat berjuang keras untuk hidup, mengalami penderitaan dan siksaan yang sangat luar biasa dari musuh Allah. Semoga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman dahulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.